nama saya Cindy Priscilla Firananto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beasiswa. Mungkin dari teman-teman banyak nih yang ingin tahu gimana sih caranya dapat beasiswa dan apa aja persiapan yang harus aku siapkan. Nah, saya akan sedikit share tentang beberapa beasiswa yang telah saya ikuti dan apa aja sih yang saya siapkan. So, let's check it out. Nah, beasiswa pertama yang aku ikuti adalah beasiswa fungsionaris. Nah, beasiswa fungsionaris itu apa sih? Nah, for your info, aku kuliah di Universitas Jember. Kalau di universitas lain, aku kurang tahu ya. Tapi kalau di universitasku, setiap 1 tahun sekali itu ada yang namanya beasiswa fungsionaris. Nah, beasiswa fungsionaris itu apa sih? Beasiswa fungsionaris ini beasiswa yang diperuntukkan bagi pengurus Ormawa maupun UKM dari tingkat fakultas maupun universitas. Nah, beasiswa ini itu diberikan kepada pengurus-pengurus yang berprestasi. Nah, bagi kalian yang masih mahasiswa baru atau mahasiswa yang masih belum ikut organisasi, aku saranin kalian untuk ikut organisasi. Fungsionaris ini adalah beasiswa tersimpel dari semua beasiswa yang pernah aku ikuti. Kenapa? Karena seleksinya hanya sekali teman-teman, yaitu seleksi administrasi. Dan seleksi berkasnya itu juga gak aneh-aneh sih menurut aku ya. Ya kalian cukup nyiapin transkrip nilai, terus lembar hasil studi, KRS kalian, lalu surat keterangan SK dan surat rekomendasi SK Ormawa kayak gitu. Nah, itu surat rekomendasi itu bisa kalian dapetin dari sekretaris Ormawa kalian kayak gitu, teman-teman. Nah, seleksinya ini menurut aku simple banget gitu ya. Kalian cuma nulis kayak motivation letter, kalian up di sister, dan ya tunggu beberapa saat nanti akan ada tulisan keterangan kalian lolos atau enggak. Nah, untuk beasiswa yang kedua yang aku ikuti adalah beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, untuk beasiswa Bank Indonesia ini kemarin waktu dibuka itu sekitar tanggal 20-an bulan Maret tahun 2021 kemarin. Nah, pada hari itu aku cepet cari-cari kan informasinya. Nah, rupanya dari Bank Indonesia ini ada 2 seleksi. Yang pertama adalah seleksi berkas administrasi yang dilakukan oleh kemahasiswaan tiap-tiap fakultas. Dan yang kedua adalah seleksi interview yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Nah, untuk pertama kalian anak UNED itu kalian hubungi pihak kemahasiswaan, beasiswanya gimana. Nah, nanti di situ kalian akan diarahin dan kalian dikasih form yang harus kalian isi kayak gitu, teman-teman. Nah, setelah kalian kasih berkasnya, nanti tunggu beberapa hari, nanti bakal ada pengumuman di Instagramnya Genbi Jember. Nah, siapa aja sih yang lolos berkas administrasi? Nah, di situ nanti nomor kalian bakal di-invite di grup WA. So, buat kalian yang daftar untuk Bank Indonesia, kalian pastikan nomor kalian itu benar-benar nomor yang aktif, terutama nomor yang bisa dihubungi via WA kayak gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang lolos pihak berkas administrasinya, nanti akan lanjut ke seleksi interview. Nah, seleksi interview ini yang pertamanya itu bikin aku deg-degan gitu ya. Waduh, bakal ditanyain apa nih? Pertanyaannya apa aja sih gitu. Nah, karena interviewnya itu sendiri-sendiri, video call, teman-teman. Nah, pertanyaannya apa aja? Aku share gak ya? Oke, aku share. Nah, waktu itu setiap peserta itu dikasih kurang lebih jatah untuk berkomunikasi itu sekitar 30-45 menit. Nah, waktu itu aku yang notabene masih ya anak cupu gitu ya, aku masih bingung gitu, wah ngomong apa aja nih. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh interviewer ke kita itu beda-beda antara satu orang dengan satu orang yang lain. Dilihat dari berdasarkan motivation letter kamu dan CV kamu, apa aja sih yang kamu tulis. Nah, kalian pastikan tuh ketika kalian nulis di CV kalian, di motivation letter kalian tuh hafal ya apa yang kalian tulis. So, jangan asal nulis, kalian nanti bakal ditanyain kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri waktu itu aku ditanyain tentang ceritakan singkat tentang diri kamu kayak gitu. Terus apa sih yang kamu tahu tentang Bank Indonesia?
Bank Indonesia itu apa aja, progresnya apa aja sih yang sudah dilakukan Bank Indonesia buat UMKM kecil atau petani dan lain-lain kayak gitu. Nah, saran aku sih buat kalian, selain kalian cari tahu Bank Indonesia itu apa sih visi misinya, lalu Genbi itu apa, lalu kalian juga bisa tuh searching media sosialnya, apa aja sih kegiatan yang sudah dilakukan kayak gitu. Nah, kalau bisa nih kalian juga turut berpartisipasi, ikut webinarnya supaya kalian makin mantap ya. Nah, selain itu pertanyaan yang lain mungkin pertanyaan yang di luar ekspektasiku ya. Aku waktu itu ditanyain tentang digitalisasi kayak gitu, gimana sih aku sebagai agen gitu, agent of change, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang digitalisasi, terutama di keluarga. Itu pertanyaan yang di luar nalar, so kalian harus pinter-pinter banget, ya banyak-banyak cari literasi gitu teman-teman. Dan kunci yang pertama, dasar dari semuanya adalah berdoa teman-teman. Karena mau sebesar apapun usaha kita, kalau kita nggak berdoa hasilnya akan sia-sia. So ketika kalian mau apply apapun itu, kalian harus doakan teman-teman supaya berhasil. Nah, itu aja sih ya sepenggal informasi yang bisa aku share ke kalian. Mungkin di next time aku bakal beda sedikit gimana sih caranya aku buat resume atau CV ku kayak apa, motivation letterku seperti apa. Mungkin aku akan bahas di next video. Oke, sampai jumpa di video saya kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.